Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam kita pada saat ini mengambil tema seorang tokoh bernama Mary Jones. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mau terus belajar akan firman Tuhan dan juga belajar dari seorang tokoh bernama Mary Jones. Biarlah Tuhan yang memberkati kami sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita pada saat ini dari kitab Amos pasal 8 ayat 11 yang bunyinya seperti demikian. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku mengirim kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Mary Jones. Rasanya kita tidak mengetahui siapa dia. Tapi perjuangan Mary Jones bisa kita rasakan sampai saat ini. Apa perjuangan Mary Jones tersebut yang dampaknya bisa kita rasakan sampai saat ini? Bapak Ibu sekalian, Mary Jones lahir di Inggris pada tanggal 16 Desember tahun 1784 dalam keluarga yang sederhana. Mary dari kecil sangat rajin beribadah bersama orang tuanya. Mary Jones selalu terpesona mendengarkan berbagai cerita Alkitab. Ini menyebabkan Mary sangat ingin mempunyai Alkitab. Tapi pada saat itu Alkitab sangat jarang dan pastinya menjadi sangat mahal sekali. Mahalnya harga Alkitab membuat orang tuanya tidak mampu membelikan Alkitab buat Mary. Bapak Ibu sekalian, ini semua membuat Mary yang ketika itu berusia 9 tahun berusaha mencari uang untuk membeli Alkitab. Usaha yang dilakukan oleh Mary adalah berternak ayam dan membantu para tetangganya. Upahnya ia tabung. Sesudah 6 tahun, uangnya sudah cukup untuk membeli Alkitab. Dan untuk membeli Alkitab itu Mary harus berjalan kaki sejauh 40 km untuk sampai ke toko Tuan Charles, sang penjual Alkitab. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjuangan Mary tersebut membuat Tuan Charles terharu. Ia membagikan kisah Mary kepada teman-temannya. Kisah Mary ini membuat Tuan Charles dan teman-temannya tergerak untuk mendirikan sebuah lembaga yang dapat menyediakan Alkitab supaya semua orang lebih mudah memperoleh Alkitab. Perjuangan Mary untuk membeli Alkitab menjadi kisah berdirinya lembaga Alkitab di Inggris. Juga di berbagai negara lain termasuk di Indonesia, di negara kita ini. Perjuangan Mary yang membuat kita pada saat ini mudah untuk membaca Alkitab. Ada sangat banyak toko buku Kristen yang menjual Alkitab. Ada versi Alkitab fisik dan ada juga yang versi elektronik yang bisa kita unduh di handphone kita. Ini adalah berkat adanya lembaga Alkitab yang menerjemahkan, menerbitkan dalam berbagai bahasa dan tentunya edisi yang terbaru juga. Tapi sekali lagi apa yang dilakukan oleh lembaga Alkitab, ada peran perjuangan Mary Jones tentunya. Bapak Ibu sekalian, dengan mudahnya mendapatkan Alkitab, ada sebuah pertanyaan buat kita semua adalah, apakah kita tetap lapar dan haus akan firman Tuhan? Biasanya kalau kita bisa mendapatkan sesuatu atau Alkitab dengan mudah, maka kita akan meremehkannya atau jadi biasa-biasa saja. Tidak excited lagi.
Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu mari kita selalu menjadi lapar dan haus akan firman Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan untuk selalu diberi rasa lapar dan rasa haus akan firman Tuhan, agar kita selalu semangat mencari makanan dan minuman rohani dari Tuhan Yesus saja melalui pembacaan Alkitab. Kelaparan dan haus akan firman Tuhan bisa membahayakan hidup iman kita. Tanpa asupan makanan dan minuman rohani, iman selalu tidak akan bertumbuh dan akan menjadi layu dan bahkan mati. Di zaman yang serba berlimpah informasi, kita harus selalu minta petunjuk Tuhan agar kita sungguh-sungguh bertumbuh dalam firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.